Nggak ada sales, bisnis nggak jalan. Setuju banget. Mau dibentuk brandnya kayak apapun, mau dibangun sekuat apa, ujungnya nggak ada sales, you got no business. Yes. Nah, so sales, at some point you're gonna get to that fatigue moment di mana gue harus promo terus nih. Every brand wants to grow, but growth isn't just about chasing numbers. It's about finding the balance between storytelling and selling, between building trust and making the sale. In this episode, we explore the sweet spot where brand and sales don't compete but complement each other. Hello again. Hai. So, hari ini kita mau bahas apa nih? Mungkin sesuatu yang menjadi pertanyaan banyak sekali brand owners, atau bahkan terkadang kayaknya kalau aku pikir-pikir mungkin kebanyakan tim marketing kali ya. Biasanya kan kalau kita ngobrol sama brand owners atau tim marketing, ada satu dilema yang paling sering kita dengar. Yaitu Di mana mereka selalu mempertanyakan, jadi tuh sebetulnya apa sih yang harus dikejar? Apakah itu angka penjualan? Atau kita harus tetap mempertahankan bagaimana mengkomunikasikan brand position kita, brand values kita? Yang aku yakin sih sebetulnya dua hal itu adalah dua hal yang sangatlah penting dan saling bersinggungan kali ya. bisa iya, bisa tidak, tergantung. Nah, jadi mungkin untuk membuka diskusi kita hari ini, I wanna know what's your take dari mana sih yang sebetulnya harus didahulukan, apakah angka penjualan atau sebetulnya brand itu harus terus-menerus mengejar the brand position dan juga bagaimana menceritakan about their brand values and so on. Jadi sebetulnya in a nutshell, the big question is, mana sih yang lebih penting, Yes. branding atau sales? Yes. Oke. Ini Dan mungkin banyak juga yang mau taunya dari sisi ini sih Kak, mana yang harus mereka dahulukan dan gimana caranya supaya pada akhirnya dua-duanya mungkin bisa sama-sama berkembang. Oke. Berdasarkan pengalaman pribadi dulu ya. Nggak ada sales, bisnis nggak jalan. Setuju banget. Mau dibentuk brandnya kayak apapun, mau dibangun sekuat apa, ujungnya nggak ada sales, you got no business. Yes. Jadi for a start, nggak bisa aku pungkiri meskipun aku berkecimpung di dunia branding, tapi pertama yang dipikirkan adalah what is the product we wanna sell, we wanna offer, how we're gonna sell it supaya dapat sales dulu. Setelah itu baru dipikirkan, kenapa ya kita mau menjual produk ini, what is the why behind it, dan disitulah menurutku brand building bisa mulai. Tenggat waktu orang macam-macam. Ada orang yang very sales driven, so they really focus on the sales itu for a longer period of time gitu. Jadi ya udah pokoknya gue jualan dulu, yang penting bisnis rolling, cash flow aman, and then at some point I'll think about why I'm selling this and how should I build my brand. Itu nggak salah sebetulnya. Ada juga typical marketers atau brand owners yang dari awal tuh udah punya apa ya, I'm not saying cita-cita, tapi lebih mungkin aspirasi. Bahkan sebelum mereka menjual their first product, mereka tuh udah tahu gitu, kenapa sih aku memulai bisnis ini, why am I selling this product, or what do I want to what kind of feeling do I want to provide for my customer, meskipun masih belum betul-betul jejak
barang-barangnya yang mau dijual atau service-nya tuh apa ya gitu. Mungkin mereka akan mulai dengan brand building-nya dulu gitu. Tapi at some point, again, no sales, no business. Jadi menurutku dua-duanya tuh sama-sama penting. Tapi analoginya, kalau aku bisa analogiin tuh, kalau kita mau sehat, kan nggak hanya harus olahraga ya, tapi juga jaga makan, terus tidur harus teratur. Nah, aku merasa sales and marketing itu orang menganggapnya sama kayak harus olahraga dan jaga makan. It's obvious. Kayak itu itu gampang sebuah dilakukan, mungkin nggak gampang, tapi itu kasat mata ketika we're doing it, itu terukur, kelihatan. Tapi yang selalu kelupaan itu adalah you have to sleep well, you have to have enough sleep with quality sleep gitu, dan itu menurutku branding. Orang suka nggak notice kalau itu penting, nggak inget, badannya capek. Jadi akhirnya apapun yang dilakukan on a daily basis, mau makanannya udah dijaga banget, mau olahraganya giat banget, tapi badan nggak bisa regenerate karena tidurnya kurang atau nggak berkualitas. Nah, so sales, at some point you're gonna get to that fatigue moment di mana gue harus promo terus nih. Iya. Duitnya buat promo banyak banget ya, tapi begitu promo selesai, kok orang hilang, customer gone. Nungguin promo aja deh, 66, 10, 10, 88, Setiap tanggal 77 kembar ya sih kan? sekarang kalau kita lihat Terus 1, 1, 2, 2, 3, belum 3 lagi semuanya aja. promo gajian Iya. dan promo-promo yang lain. Jadi ya itu sih, kayak oke, olahraga terus badannya capek, nggak dikasih rest. Jadi akhirnya nggak dapet juga tuh goalnya. Nah, menurutku itu sih, so both are important, tapi you gotta know posisi mereka masing-masing tuh di mana dan di align sama your business itu lagi ada di fase apa nih. Fase harus ngejar sales dulu atau fase ya udah harus kayak teori puzzle gitu, saling melengkapi, bukan competing. Gitu sih. Dan itu adalah pertanyaan yang emang paling sering dilontarkan oleh, kalau menurutku malah bukan dari CMO biasanya, Dari mana? CFO. Iya sih, kita tuh paling susah untuk meyakinkan para CFO di luar sana mungkin ya. Ya karena itu Iya, ini iya, gimana iya, nih, bayar segini, investasi segini, terus habis itu roll out plan segini, jadi kapan nih returnnya? Salesnya gimana? Bakal Dan naik apa enggak? seberapa ini akan mempengaruhi dan membuat sales mereka jadi wush 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 Wush, wush, gitu. wush, benar. Dan itu juga kenapa akhirnya banyak brand atau company leaning towards yang pada akhirnya ada beberapa dari mereka yang terjebak di itu tadi, klik buat promo, terus apapun yang pokoknya meningkatkan quick sales, karena hal-hal itu emang gampang banget buat dilaporkan, disusun ke dalam sebuah laporan investor deck, disusun ke laporan para leaders gitu, Iya, kayak iya, kita iya, udah naik iya. segini, sales kita sekian gitu. Tapi yang kurang malah emosionalnya itu belum dianggap sebagai growth juga. Jadi growth-nya masih angka gitu. Betul. Aku setuju sih, banyak sekali yang sebetulnya menganggap bahwa ya sebenarnya nggak salah sih, namanya grow itu kan pasti terus ke atas, Iya. naik, ada improvement, ada pertambahan, ada pertumbuhan. Yes. Jadi selalu dikaitkannya itu adalah dengan numbers gitu. Aku Yes. merasa kayaknya banyak yang melupakan bahwa akhirnya brand kita di recognize atau brand kita lebih dikenal itu sebetulnya juga part of the growth gitu. Iya. Tapi aku merasa sekarang mungkin I don't know, maybe because
the technology atau misalnya perubahan gaya hidup kah? Karena kita pun sebagai manusia Ya, gitu ya, kayak ngepost sesuatu juga tiba-tiba numbers of like becoming a social currency juga Yes, kan. correct. Karena ya semua tools-tools yang ada sekarang di social media ataupun di Platform manapun itu memang ngukurnya dengan angka kan. Dengan angka. Jadi kita punya apa ya? Ada kefomoan kalau kita nggak mencapai target tertentu atau sense of achievement kita kayaknya ketinggalan ya ini kalau sama kompetitor, if we're not at a certain level of growth atau likes atau anything yang menunjukkan bahwa kita tuh tumbuh by numbers gitu. Tapi sebenarnya tadi ya yang kamu mention, ketika brand trap di dalam situasi di mana mereka hanya meyakini bahwa growth itu ditandai dengan perkembangan numbers. Aku jadi juga merasa dan sering sih kepikiran, kayaknya itu situasi yang juga perlu mungkin para brand owners atau marketersnya atau Right. siapapun lah yang ada di dalam brand tersebut mungkin harus agak sedikit berjaga-jaga dan mawas diri juga, karena mungkin efek selanjutnya setelah kita hanya memperhatikan numbers, efek berikutnya yang harus dijaga itu adalah jangan sampai brand pada akhirnya bergantung sama numbers itu tadi aja kan. Betul. Selesai promo tiba-tiba Hilang. customernya hilang Ya, gitu. menurun drastis lah jadi Iya, angka iya, iya. lagi. Jadi akhirnya mereka merasa harus spend more untuk get the same amount of customer, or even kalau mau naikin lagi berarti harus tambah lagi. Sebetulnya menurutku yang mendasarnya itu adalah apa sih artinya growth itu gitu. Tidak bisa dipungkiri kalau sales naik itu sama dengan positive growth. Tapi yang suka terlupa adalah kekuatan emotional connections antara customer, client dengan sebuah brand itu sebetulnya juga sangat bisa dan harus dianggap sebagai growth. Cuman kenapa suka terlewat karena it is something that is harder to measure. Bukan berarti nggak bisa. Banyak sebetulnya toolsnya gimana kita bisa mengukur emotional connection itu. Ya kita kalau ngomongin market research, quantitative research gitu kan, itu pun menjadi salah satu tools yang bisa digunakan untuk mengukur the share of mind, share of heart gitu. Ya, terus banyak juga qualitative surveys or focus group discussions gitu yang juga kita bisa tahu apa sih kekuatan brand kita di luar dari ngomongin harga gitu dan promo. Di situ kita bisa tahu kedekatan dan stickiness-nya antara brand dengan konsumen tuh seperti apa. Dan banyak sebetulnya tools-tools lain yang juga biasa kita lakukan sih untuk bisa tahu, apalagi untuk internal ya, kayak retention rate. Itu sebenarnya numbers juga gitu kan, tapi kan berhubungannya sama company ini, employer brandingnya atau culture yang dibangun dari brandnya juga tuh sticky nggak sih buat internal timnya. Kok retention rate-nya tinggi banget ya, atau ada beberapa case yang setelah employer brandingnya dijalankan dengan baik dan konsisten, in a year, 2 years retention rate mereka membaik gitu. Ya. Aku jadi ingat ada 2 case sih sebetulnya yang mungkin bisa memberikan gambaran efek dari kita hanya memperhatikan sisi numbers itu tadi. Growth yaitu sales gitu kan. Growth adalah sales dan numbers gitu. Aku jadi ingat ada 2 case yang pernah kita temuin, tapi mungkin lebih baik aku tidak perlu menyebut brandnya apa. Tapi satu ada di skincare dan satunya lagi itu adalah di coffee. Yang skincare ini menurut aku ini sih yang mungkin juga kita mengerjakan bersama nggak? Iya.
Scanning through my brain, which one is which? Oke. Yang skincare ini menurut aku sebuah kasus yang penting banget juga, mungkin untuk dipelajari ataupun mungkin sharingan kita ini juga bisa membuka mata atau memberikan sebuah informasi yang lebih deep lah gitu tentang kenapa sebetulnya kita juga nggak bisa gitu hanya memperhatikan atau mendefinisikan growth itu artinya sales, tapi dari sisi intangible-nya itu tidak diukur gitu Right. atau tidak dipentingkan lah gitu. Yang skincare ini aku ingat dimana ketika kita ngobrol sama tim brandnya pun, Aha. mereka bahkan bisa mention ketika kita tanya gimana menurut mereka tentang brand ini Yes. gitu. Oh ya susah sih kayaknya kalau misalnya kita nggak pakai promo itu kayak kita nggak akan bisa jualan deh. Waduh, fatalnya karena coming from the brand team. Itu dia. Oke. Dan aku ingat Why did he or she said that? mungkin karena pada akhirnya itu culture yang terbentuk dan mungkin itu juga yang selalu ditagih atau yang menjadi ekspektasi dari the brand owner itself, themselves lah gitu. Oke. Apakah produknya sendiri the team believes? Sadly ketika kita ngobrol sebetulnya jawabannya enggak. Bahkan Oke. He doesn't want to recommend the product even to his family. Untuk misalnya kakaknya pakai atau ibunya coba gitu, menurut mereka enggak gitu. Which itu kan jadinya sad ya. Dan mungkin itu nantilah ya, mungkin kita bahas tentang pentingnya employer branding. Betul. And also the product quality itself sih. Iya, karena padahal sebenarnya aku pun akhirnya kan mencoba produk tersebut dan menurutku produk itu bagus banget. Oke. Tapi sayangnya karena mereka udah terjebak di short Iya, term iya, goal iya, itu, iya. di kolam itu, Yes. akhirnya membuat brand tersebut jadi susah untuk udah terlalu dalam jatuhnya. Jadi untuk mereka berenang naik ke atas itu lumayan suffocating. Effort, iya. Betul. Jadi ketika kita ngobrol dan membicarakan tentang proses rebranding, unless they do a massive rebranding, Iya. itu pada akhirnya setelah kita cari tahu, setelah kita lihat, itu agak sedikit sulit memang. Dan kenapa ini asumsi ya menurutku berdasarkan some experience that we encounter, kadang tim salesnya tuh juga lelah dan burn out Yes. because they have to think about gimmick apalagi yang harus aku keluarin buat minggu ini, minggu depan, bulan ini, bulan depan, terus jadi so it's like sprint. Yes. All over every day gitu dan itu tadi Aku kan setuju. capek. Ya, dan menurut aku sebetulnya peranan brand owners pun pada akhirnya jadinya juga sangatlah penting. Yes. Soalnya ketika brand owners, kalau yang aku pelajari dari kasus skincare ini ya, ketika brand ownersnya pun tuh juga mudah tergoyahkan dengan trends. Mereka juga mungkin di awal sebetulnya iseng-iseng tapi nggak mencoba mendalami dan menyelami apa sih ini tuh. Itu yang akhirnya juga mendrive kenapa timnya bisa burn out kayak yang tadi kamu mention. Iya. Of course as a marketing team atau as the brand team gitu, mereka tahu kayak salah satu KPI mereka itu kan gimana caranya supaya apa yang dia dijual itu sampai ke rumahnya para customer. Betul. Jadi pasti hal yang termudah lah pasti yang mereka pikirin itu adalah sales. Dan untuk mengenerate sales pasti mereka melihat dari sekeliling itu harus promo. Selalu mikirnya harga yang lebih rendah itu yang biasanya akan dibeli. Betul. Gitu. Bundling. Iya, bundling. Padahal sebetulnya ada intangible values yang sebetulnya ketika kita berhasil create itu malah mungkin bisa membantu customer untuk jadinya membeli produk kita. Nah, itu poin yang kadang juga suka either terlupakan atau unaware of. When the brand is strong, yang nggak harus udah kuat banget kan itu semuanya berjalan. Yeah. Growth itu selalu ada aja gitu. Tapi ketika brandnya semakin kuat, itu sebetulnya membantu tim sales dalam berjualan. Seal-nya tuh bisa lebih cepat karena tanpa harus berteriak-teriak, customer udah
notice, mencari tahu, atau bahkan ya beli untuk yang kedua, ketiga, dan akhirnya menjadi Loyal loyal customer. customer. Belum lagi kalau customer itu akhirnya menjadi advocate, not Yes. only loyal tapi Yes. mulai kesini aja soalnya gue tuh bla 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 gitu. Ya mungkin produknya pun banyak yang bagus juga gitu, tapi begitu yang ngomong itu customer, word of mouth, itu biasanya sih akan lebih masuk khususnya di pasar Indonesia. Ada kasus kedua yang akan aku ceritakan. Di era sekarang, which semua orang berusaha untuk menjadi content creator / influencer. Oke. Ini kasus yang terjadi di brand kopi yang kita pernah bekerja bersama, kalau kamu Oke. ingat. Jadi, karena memang mereka merasa bahwa to collaborate with an influencer itu akan bring massive impact ke brand mereka, baik itu dari sales, dari awareness, dari you name it lah gitu. Jadi mereka yes, udah ingat? Udah. Sampai akhirnya bahkan ini menurutku juga sangatlah fatal, karena sampai pada akhirnya market di luar sana justru mikirnya bahwa brand tersebut adalah brand milik influencer yang mereka ajak kolaborasi. Yes. Begitu dia udah nggak Udah tidak kontrak bekerja sama, anjlok. anjlok. Disitulah mereka bertanya, kenapa? Karena Kenapa? Why? Why iya. is this happening to me? Iya, I remember that. Dan itu menurut aku ya balik lagi sih, aku juga tidak dari sisi sini, maksudnya dari sisi aku pribadi gitu, aku juga nggak mau menyalahkan ketika as a brand owners kita tergiur untuk berkolaborasi dengan influencer gitu, karena in fact it gives a good positive growth juga sih untuk iya, brand gitu iya. ya. Apalagi kan sebenarnya memang influencer dan juga content creator ini menjadi salah satu tools untuk kita mengkomunikasikan, Iya. menginfluence customer, mengeducate customer gitu. Jadi menurutku sangatlah baik untuk kita berkolaborasi sama influencer. Tapi kita kembali lagi dari sisi the brand owners themselves gitu. Yes. Ketika kita pun sebagai brand owners juga entah memang mungkin mereka belum figure out, entah mereka gampang digoyahkan, jadinya apa ya, mudah terbuai kali ya menurutku. Dan Karena mudah diukur itu sih. mungkin ya, tapi kan sedih kan kalau seandainya oke, ini works untuk several times gitu, beberapa kali, kemudian untuk jangka waktu tertentu, let's say 6 bulan, let's say 3 bulan, memang salesnya naik banget, memang pada akhirnya semua orang jadi tahu produknya mereka gitu. Tapi kan sedih gitu ketika apa yang kita buat dari hati di luar sana hanya karena kita cuma memperdulikan atau kita maunya numbersnya itu naik, customer bahkan nggak tahu bahwa itu adalah hasil dari apa yang selama ini menjadi tangis dan darah dari si brand owners itu. Meskipun aku yakin di luar sana juga banyak sih Kak, kayaknya yang mereka mikirnya ya udahlah selama itu menguntungkan. Nah, itu dia. Selama itu menguntungkan. Iya. Tapi kan artis, influencer, even brand ambassador, you name it, we don't own them. Suatu saat bisa saja mereka sudah lelah, mau ganti brand aja gitu kan. Atau memang mau fokus ke keluarga, atau I don't know, any personal reasons. Atau bisa juga ada beberapa case yang artisnya tersandung kasus, nggak usah ngomongin lokal ya, internasional pun. Like kalau ini mungkin kita bisa sebut ya, kayak Nike dengan Lance Armstrong gitu. Can you imagine if Nike brand as a brand is not that strong and only rely on Lance Armstrong to make the brand relatable, ketika dia ternyata ada kasus, terus mati dong si Nike-nya gitu. Jadi in a way it helps, but tetap jati diri brand itu harus dibangun, ada atau tiada influencer ataupun artis, brand ambassador, siapapun bahkan
if the CEO change, itu dari sisi internal ya, if the CEO change, if the management change, brand itu tetap bisa hidup gitu. Sebenarnya banyak case yang menurutku bisa dicontoh tuh malah luxury brand cases sih. Siapapun kreatif direkturnya, sekarang brand itu lagi lagi dimiliki sama siapa, karena kan pergeseran ownership di kalangan mereka juga kadang suka terjadi kan, diambil sekian persen sahamnya oleh siapa gitu. Tapi the brand itself itu kayak living thing sendiri gitu. Dia lagi punyanya LVMH kah, atau dia lagi dengan kreatif director yang mana kah, tapi the brand has soul. Bahkan kadang kreatif directornya pun harus bisa memahami brand ini tuh apa, kenapa, dulu dibangunnya tuh atas spirit apa, sehingga what can I give as a creative person to complement this brand atau to make this brand grow more tanpa kehilangan jati diri gitu. Setuju. Tapi kalau menurut kamu, jadi untuk brand-brand yang mungkin udah agak ketrap nih, dengan mindset growth itu hanya sales, again, not saying that it's bad, tapi growth itu hanya sales dan bukan brand equity yang kuat juga. How do you usually start helping those brand owners, or at least try to change their perceptions? Ketika kita mau menciptakan value yang intangible, value tangible-nya harus bagus dulu. Kuat. Satu hal yang akhirnya aku pelajari adalah kalau brand itu adalah manusia, bisnis itu adalah proses perjalanan hidupnya.